Jadi di setiap situasi, setiap kondisi, pasti tersedia hal baik dan menyenangkan. Bahkan dalam kondisi pandemi sekarang ini. Namo Buddhaya, salam penuh meta, Kirama Ramani, Bhikkhu Sangha barangkali yang mendengar, para sahabat Buddha sekalian, salam penuh bahagia. Saya Suherman Wijaya, berdomisili di kawasan Serpong, Tangerang. Saya beraktivitas sebagai pengajar, dosen di Universitas Prastia Mulia, dan juga aktif organisasi di Magabudi serta di Asosiasi Manajemen Indonesia sebagai pengurus di sana. Aktivitas lain saya suka bantu kawan-kawan di perusahaan dalam bentuk training, mentoring, coaching untuk bidang bisnis, marketing, dan untuk manajemen secara umum. Menurut saya, hal tersebut selalu ada, selalu tersedia. Benar. Coba kita ambil contoh. Contoh nyata nih, Diri kita sebelum lahir, kita masih dalam kandungan orang tua kita, dalam kandungan ibu kita. Di sana sudah ada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal baik. Itu apa? Ibu kita menjaga kita yang masih janin, untuk terus bertumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat, sampai menjadi bayi besar dan lahir. Kita selalu diajak bicara, diberikan asupan-asupan nutrisi yang baik oleh ibu kita, oleh mama, dan juga papa, pasti selalu mempersiapkan kelahiran kita. Memberikan makanan-makanan yang bergizi untuk pertumbuhan kita sang janin. Sampai kemudian lahirlah kita. Sebelum lahir saja sudah pasti sudah dipersiapkan. Persiapkan nama yang bagus. Nama yang artinya penuh dengan kebahagiaan. Pasti. Kita juga pasti sudah disiapkan kelahiran kita. Disiapkan pakaian-pakaian yang baik. Pakaian-pakaian yang bisa melindungi diri kita. Kemudian juga mungkin ranjang bayi juga disiapkan. Bahkan mungkin yang berkecukupan menyiapkan apa? Kamar bayi tersendiri. Wah, bukankah itu hal baik dan menyenangkan? Sebelum lahir, saat lahir, itu juga pasti kita ditunggu-tunggu kelahiran kita. Begitu lahir, banyak ucapan selamat yang datang. Banyak doa-doa yang bagus. Dari saudara, famili, maupun handai taulan rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan orang tua kita tentu, karena kita waktu baru lahir, kan belum ada kawan gitu. Dan pasti juga semuanya banyak yang hadir, memberikan bingkisan, memberikan ucapan selamat. Nah, itu adalah contoh nyata, hal baik dan hal menyenangkan dalam diri dan kehidupan kita, bukan? Kita lahir dengan berbagai kelengkapan yang ada. Yang utama apa? Kita lahir dengan kesehatan yang baik. Dengan kehidupan baru yang kita dapat. Itu adalah hal yang baik dan menyenangkan. Karena dalam Dhamma disampaikan, terlahir sebagai manusia, itu adalah suatu berkah yang luar biasa. Karena begitu sulitnya lahir sebagai manusia. Diibaratkan di dalam satu sutta adalah ibarat kura-kura buta yang bisa memasukkan kepalanya pada saat dia timbul di permukaan samudra dalam satu lingkaran kecil yang muncul dia ke permukaan hanya 500 tahun sekali. Nah, bukankah itu hal luar biasa kelahiran kita sebagai manusia? Bukankah itu suatu hal baik di mana kita berkesempatan untuk kembali belajar Dhamma? Jadi, hanya lahir saja sebagai manusia itu adalah suatu hal yang baik dan menyenangkan, bukan?
Kemudian pada saat kita bisa bertumbuh, kita mendapatkan makanan-makanan yang baik, makanan yang enak dari orang tua kita. Mulai dari kita bayi disusui dengan baik, penuh nutrisi, kita diajarkan bernyanyi, kita diajarkan bicara. Itu juga suatu hal yang sangat menyenangkan tentunya. Juga kalau kita sebagai orang tua memiliki anak, itu juga suatu hal yang menyenangkan. Nah, itu adalah contoh-contoh nyata, bukan? Sesudah kita besar, pergi ke sekolah, tentunya suatu hal yang menyenangkan. Dapat tas baru, pakaian baru, kita diantar mungkin oleh orang tua atau oleh kakak kita yang lebih besar, ya. Ketemu kawan-kawan baru yang baik-baik, ketemu guru yang cerdas, yang mengajarkan kita berbagai macam pengetahuan, mengisi benak kita, sehingga kita bisa tumbuh besar dengan pengetahuan dan kebijakan yang baik. Kita bertemu dengan para biku sangha, diajarkan dhamma, bertemu dengan para rama-ramani, ya, upasaka, upasika. Wah, itu adalah suatu hal yang membahagiakan. Sampai pada usia kita sekarang, tergantung dari Anda semua. Di mana pada saat ini, kalau Anda bisa mendengar apa yang saya sampaikan, pasti Anda dalam kondisi yang senang hatinya. Gitu. Pasti Anda punya kesempatan itu adalah suatu hal yang menyenangkan. Bahkan kalau dilanjutkan lagi kehidupan kita sampai pada akhirnya kehidupan kita. Akhir kehidupan kita itu juga suatu hal yang baik. Karena apa? Coba kita berkaca berlandaskan pada ajaran Dhamma bahwa anicca, segala sesuatu yang dilahirkan itu juga akan berakhir. Berarti apa? Nah, kita juga diajarkan bahwa kehidupan ini juga akan berakhir. Jadi kita sudah siap untuk berakhirnya hidup ini. Karena apa? Menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan karma. Perjalanan karma untuk kita bisa membayar hutang-hutang karma kita sebelumnya. Nah, dengan kita bisa membayar hutang karma, bukankah itu suatu hal yang menyenangkan? Oh, katanya tidak semuanya menyenangkan, tidak semuanya baik. Iya, saya setuju, kita tidak naif bahwa itulah fenomena adanya hukum karma. Ada karma baik, ada karma buruk. Nah, buahnya juga ada baik, ada buruk. Tapi, dari ucapan saya, bukankah telah tersedia juga hal yang baik dan menyenangkan tersebut? Jadi, di setiap situasi, setiap kondisi, pasti tersedia hal baik dan menyenangkan. Bahkan dalam kondisi pandemi sekarang ini, ya, di mana pandemi kita sudah lampaui 1 tahun sudah, mulai dari Maret 2020, sekarang sudah masuk ke tahun 2021. Masa pandemi, katanya penuh penyakit. Ya, apakah ada hal baik dan menyenangkan dari pandemi ini? Ada. Hal baiknya apa? Bahwa dengan PSBB, dengan social distancing, sekarang kita semuanya dihimbau untuk melakukan aktivitas di rumah, work from home, do activities from home. Nah, pada saat di rumah, kan berkumpul kita dengan orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita, kalau kita sebagai anak, pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Bukankah itu suatu hal yang menyenangkan? Bahkan di tengah pandemi, dalam work from home, kita bisa terus mendekatkan diri satu sama lain. Kita bisa menyalurkan kebahagiaan kita, menyalurkan kasih sayang kita. Bukankah itu suatu hal yang menyenangkan? Orang tua adalah Brahma, demikian
ujaran Buddha. Kalau orang tua adalah Brahma, berdiam dekat dengan orang tua adalah suatu hal yang menyenangkan dalam hidup. Demikian ujaran Buddha. Nah, dalam kondisi pandemi ini, work from home itu terjadi dengan mudah, bahkan dengan jangka waktu yang panjang dalam satu hari kehidupan kita 24 jam. Ya. Yang selama ini mungkin kalau kita beraktivitas, kita mesti meninggalkan rumah, jauh dari orang yang kita sayangi. Kita perlu bekerja menembus kemacetan lalu lintas kalau yang hidup di kota metropolitan. Bukankah melelahkan menembus kemacetan lalu lintas? Sekarang kita tidak perlu bermacet ria. Kita jadi lebih hemat waktu. Ya. Karena nggak perlu lagi meninggalkan rumah untuk bekerja. Kita bisa bekerja di rumah. Kemudian hemat biaya transportasi. Kalau kita tidak berkendaraan, memiliki kendaraan sendiri, ya, ongkos transport nggak perlu dikeluarkan. Kalau kita pakai kendaraan sendiri, hemat bahan bakar, luar biasa, ya. Kalau kita punya kendaraan sendiri, selain nggak perlu keluar biaya bahan bakar, ban mobil nggak perlu terkikis, oli juga aman. Wah, biaya maintenance jadinya bisa ditekan pula. Bukankah itu suatu hal yang baik dan menyenangkan? Ya, kita bisa mengerjakan jauh lebih banyak. Tinggal kita perlu memompa terus semangat kita agar kita bisa tetap produktif. Kan seperti itu ya. Banyak hal-hal yang baik dan menyenangkan. Contoh lain apa? Kalau mau belanja ini dan itu, sekarang jadi lebih banyak diskon. Ya, bukankah senang sebagai konsumen bisa dapat harga lebih murah? Nggak perlu ditawar lagi loh. Kalau sebelumnya mesti tawar-menawar, sekarang tanpa ditawar, diskon tersedia. Itu juga suatu hal yang baik kan? Baik dalam artian apa? Uangnya kita jadi, biaya hidup jadi menurun nih. Ya, tapi semuanya tentu tergantung dari masing-masing. Ya, ada yang jadinya, wah makan jadi berlebih. Nah, itu disampaikan di dalam Dhamma, hati-hati, jangan loba. Kita bisa melatih diri di sini, ya. Juga dalam kondisi pandemi gimana? Kita bisa lebih tekun, lebih kusyuk mempelajari, memperdalam Dharma. Kalau sebelumnya mendengar Dhamma, mungkin harus pergi ke wihara, ke cetia, ke suatu tempat pertemuan dan sebagainya. Sekarang nggak perlu. Kita bisa tetap di rumah mendengar Dhamma. Sama seperti sekarang ini, kita berbincang-bincang Dhamma, ya, bisa dilakukan di rumah atau dimanapun juga kita berada. Nah, itu adalah contoh bahwa dalam kehidupan tersedia hal baik dan menyenangkan. Bahkan dalam kondisi pandemi yang secara umum orang bilang tidak baik. Kondisi situasi yang disebut tidak menyenangkan, masih ada saja hal yang baik dan menyenangkan. Bukankah demikian, sahabat-sahabat saya? Bagus sekali pertanyaannya. Ya, caranya adalah kita perlu menyadari terus dan mempraktekkan Buddha Dhamma. Kok Buddha Dhamma? Iya, Buddha Dhamma mengajarkan kita agar terus mindful, terus waspada, terus waskita, menyadari sepenuhnya, sadar sepenuhnya, ya, terhadap apa aja yang ada di sekitar kita, fenomena apa yang sedang berlangsung di sekitar kita, menyadari the present moment, saat ini, apa yang ada, apa yang terjadi, apa yang kita miliki. Begitu. Cara lainnya gimana? Kita pilah dan pilih. Ya, pilah dan pilih. Kita pilah-pilah. Di setiap segala situasi selalu ada baik dan buruk, hitam dan putih, gelap dan terang. Ya. Menyenangkan dan tidak menyenangkan. Nah, kita pilah-pilah itu semuanya.
Identifikasi yang ada setelah dipilah-pilah, kita pilih hanya yang baik dan positif serta menyenangkan kita. Itu caranya. Plus, ada satu kata yang baik nih ya. Dua kata sih. Kata nu, kata wedi. Nah, ini adalah salah satu ajaran Dhamma yang sederhana nih. Kata nu, kata wedi. Artinya apa? Ini adalah bagaimana kita mensyukuri, berterima kasih atas apa yang tersedia yang diberikan kepada kita. Dengan kita mensyukur, kita berterima kasih, dan kita punya tekad untuk menyalurkan lagi, berbagi kepada yang lain lebih banyak. Kita selalu diajarkan untuk berbagi kepada semua makhluk, bukan hanya manusia, termasuk hewan, termasuk juga apa? Lingkungan, alam semesta di mana kita ada. Nah, Rama-Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, itu mungkin cara yang sederhana. Dengan Dhamma, kita bisa membuat diri kita selalu merasakan kebaikan, selalu merasakan hal-hal yang menyenangkan. Tips dari saya dalam waktu singkat ini adalah apa? Ya, 4 hal. Yang pertama, pahami bahwa di segala situasi, segala kondisi, tadi ada yin and yang. Ada baik dan tidak baik. Ada gelap, ada terang, ada menyenangkan dan tidak menyenangkan. Dengan kita memahami hal tersebut, itu adalah realita kita pahami. Kemudian kita sadari itu selalu terjadi di kehidupan dan diri kita. Yang ketiga apa? Ingatkan diri kita. Kita ingatkan terus tentang hal prinsip tersebut. Dan ingatkan diri kita untuk pilah dan pilih. Pilah yang positif, yang baik, yang menyenangkan. Yang kurang baik, singkirkan jauh-jauh. Nah, yang baik, yang positif, menyenangkan, kita ambil, simpan dalam pikiran kita, simpan dalam mental kita. Agar itu menjadi semangat untuk kita melangkah jadi lebih baik. Yang keempat, yang terakhir apa tipsnya? Lakukan. Setelah kita tahu hal ini semuanya, mari lakukan bersama-sama. Nah, Rama-Ramani, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ya, demikian bincang-bincang singkat kita hari ini, ya, Dhamma praktis dari saya Suherman Wijaya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih positif, dan menjadi senang menjalani kehidupan ini. Mari sebagai akhir kata sama-sama kita ucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.